Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Ramadan Pratama dari SMKN 11 Bandung kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan basic Cisco. Untuk basic Cisco yang pertama yaitu peremotan ya, untuk meremote device network device seperti router. Di sini saya akan contohkan router. Untuk meremote router menggunakan PC, karena di device aslinya atau real device itu router tidak bisa dikonfigurasi atau disetting dengan langsung. Nah, caranya dengan menggunakan kabel konsol. Dengan kabel konsol ini router dapat diremote melalui PC. Caranya kita masuk ke seperti ini. Nah, ini itu berarti sudah terhubung atau PC sudah bisa mengakses dan bisa meremote router. Nah, di sini sama aja. Jika di Cisco ini kalian bisa mengkonfigurasi melalui router langsung atau melalui PC. Dan di sini saya akan dari PC. Berikutnya saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar yang ada di Cisco. Nah, untuk yang pertama ini lambang lebih besar dari ini merupakan mode user. Nah, dalam mode user ini komen yang bisa dilakukan atau perintah-perintah yang bisa dilakukan cukup segini saja. Lalu berikutnya enable. Dengan mengetikkan enable, kita bakal masuk ke mode privilege. Nah, dalam mode privilege ini komen atau perintah yang dapat kita lakukan lebih banyak. Namun berikutnya masuk ke mode global konfigurasi dengan mengetikkan conf spasi T. Nah, dalam mode global konfigurasi ini lebih banyak juga perintah-perintah yang bisa diberikan. Nah, dalam mode global konfigurasi ini kita berfungsi untuk menyeting atau mengkonfigurasi alat jaringan atau network jaringan atau network device. Maaf. Berikutnya saya akan menambahkan password di router dengan cara mengetikkan enable password, lalu masukkan password yang kalian inginkan. Di sini saya masukkan password Akmal, lalu kembali X dan exit. Nah, fungsi password ini untuk seperti ini. Jika sudah masuk ke mode user, maka jika masuk ke mode user lalu ingin masuk ke mode privilege, dia harus memasukkan password terlebih dahulu. Lalu berikutnya ada enable secret. Enable secret ini seperti kayak enable password namun lebih bagus keamanannya. Di sini juga saya nambahkan passwordnya Ramdan. Nah, sama seperti tadi, jika mode user dia ingin masuk ke mode privilege, dia akan dimintain password dulu. Nah, jika seperti ini kita masukkan enable secret, karena jika kita masukkan enable password dia tidak akan bisa. Untuk melihat passwordnya yaitu dengan mengetikkan sharun atau showrun untuk melihat password dari enable secret ataupun enable password. Nah, berikutnya kita akan mengkonfigurasi router menggunakan mode CLI atau menggunakan mode terminal. Jika sebelumnya
kita mengkonfigurasi router menggunakan GUI, maka sekarang kita akan mengkonfigurasi router menggunakan terminal atau seperti yang tadi yang diketik. Di sini kita akan membuat local area network sama seperti dalam video sebelumnya. Dan menggunakan dua network ID yang berbeda. Pertama kita sambungkan terlebih dahulu. Untuk network ID sebelah kiri kita masukkan ke FA0/0, lalu yang kanan kita masukkan ke FA01. Untuk mengkonfigurasinya, kita masuk ke mode CLI atau terminal. Kita dari awal, kita kembali exit. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kita masuk ke mode global konfigurasi dengan mengetikkan conft terlebih dahulu. Nah, jika kan kita ingin menyeting FA0/0, yaitu maka kita ketikkan int FA0/0 lalu enter. Nah, jika sudah, kita harus menyalakan terlebih dahulu agar router dan switch dapat terhubung. Caranya dengan mengetikkan no sh atau no shutdown. Sekarang sudah menyala, lalu berikutnya kita masukkan IP address dengan mengetikkan IP address, lalu masukkan IP address dan jangan lupa memasukkan subnet max-nya. Lalu enter. Nah, sekarang router sudah terkonfigurasi. FA0/0 buktinya sudah ya. Lalu berikutnya kita akan konfigurasi FA0/1. Sama seperti sebelumnya, kita masuk int FA0/1, lalu berikutnya mengetikkan no shutdown, masukkan IP address, lalu masukkan IP addressnya dan jangan lupa memasukkan subnet max-nya. Nah, konfigurasi router pun sudah selesai. Berikutnya kita konfigurasi di setiap PC yang terhubung dalam local area networknya. Masukkan IP address, subnet max, dan jangan lupa default gateway-nya. Nah, default gateway ini diambil dari IP yang kita masukkan di router tadi. Oke, untuk PC 2 192.168.1.3 subnet max. Default gateway-nya 1.1. Lalu untuk 192.168.2.2 dengan network 192.168.2 default gateway. IP address 192.168.2.3, default gateway-nya 2.1. Berikutnya kita akan memanggil PC dari network ID 192.168.2. Untuk pertama kita panggil default gateway-nya dulu, yaitu 192.168.2.1 dan hasilnya berhasil TTL. Lalu kita akan panggil default gateway yang ada di router. Lalu berikutnya kita akan panggil PC 3 yang memiliki IP 2.2 dan hasilnya
Untuk pertama pasti akan request timeout, lalu TTL yang berarti berhasil. Lalu berikutnya kita akan memanggil IP dari PC 4 yaitu 2.3 dan hasilnya berhasil. Berikutnya kita akan mengirimkan surat. Kita coba kirim surat. Nah, successful. PC 1, PC 3 successful. PC 1 ke PC 4 successful, PC 1 ke PC 2 successful, PC 2 ke PC 3 successful. Maka konfigurasi router juga sudah berhasil. Berikutnya kita akan ketikkan N ini agar kita bisa keluar dan kembali ke mode privilege. Ketikkan N, masuk ke privilege, lalu berikutnya ketikkan exit untuk masuk ke mode user. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang jelas. Maaf juga kata-kata saya terlalu belibet. Terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.